beberapa meter sebelum kita mutusin untuk nanya, itu nenek-neneknya kayak apa ya? Kayak hembusan terakhir mungkin ya bang. Bahwasanya dia kayak Itu kenceng tuh. kenceng. Gue aja pengen nengok. Si bapaknya turun nanya warung. Alhamdulillahnya warungnya itu anaknya. Hah? Jadi pas sampai rumah, depan rumahnya, ibunya udah meninggal, neneknya udah meninggal. Gue pingin ke bawah jalan, gue nyalain lampu hazard, kaca pintu, pokoknya segala kaca itu diketok bang, ketoknya muter. Gak lama, ketokan itu udah hilang, itu sosok muncul. Sosoknya muncul di sebelah kiri, itu dari bawah ke atas. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang punya pengalaman horor ketika dia bekerja sebagai driver taksi online. Nah, kita sapa dulu aja, di sini udah ada Bang Tanu. Bang Tanu, apa kabar Bang? Baik bang, Oke. Bang Tanu ini udah kedua kali nih, sebelumnya udah pernah cerita juga sama driver online juga masih ya. driver taksi online. Nanti thumbnailnya gue taruh di sini nih. Nah, kali ini Bang Tanu mau cerita pengalaman yang mana nih Bang? Kali ini sih gue bakal ngebawain beberapa cerita bang, yang menurut gue masih epic, dan ada satu cerita yang sampai sekarang ini gue nggak bakal lupain, karena kejadiannya itu ada salah satu penumpang gue meninggal di mobil gue. Pada saat lu Iya. lagi bekerja nih? Lagi bekerja. Ini tahun berapa ini? Sebelum COVID ya, berarti masih 2018-2019an lah. 2018-2019. Oke, penasaran nih. Dan buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis. Dan sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Bang Tanu, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lenteramalam.id. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke channel kita satu lagi, yaitu Telusur, yang dipandu oleh John, Arya John. Nanti teman-teman abis ini langsung mampir aja ke channel Telusur. Untuk linknya juga gue taruh di deskripsi. Ya udah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Tanu, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Jadi ceritanya tuh awalnya di tahun-tahun 2018-2019an. Di situ gue dapat orderan lumayan jauh sih bang. Jadi dari daerah Halim ke daerah Jakarta Barat, Cengkareng tuh. Saya ingat gue Cengkareng bahwasanya. Gue dapat orderan itu bukan malam sih ini bang. Ini masih sore sih, jam 5-an lah, setengah 6-an, mau maghrib lah gitu. Bahwasanya saya di chat sama orderannya ini, dibilang, Mas bisa anterin kita nggak nih ke alamat tujuan? Soalnya kita juga alamat tujuannya agak masih ngeraba. Soalnya kita minta tolong juga mau diantarin ketemu, ada pokoknya intinya itu ada salah satu keluarganya pengen ketemu gitu ya kan. Gue datang ke tempat pick up, ke tempat ke tujuan buat gue ambil orderannya. Ya di situ udah nungguin bapak-bapak. Terus ada istrinya, parubaya, terus ada nenek-nenek sama ibu muda tuh di situ. Dia konfirmasi ke gua, dia langsung ngomong juga sama kayak tadi di chat. Bang, bisa anter ya bang, nih alamatnya, soalnya kita juga belum tahu nih alamat pastinya. Soalnya kita juga tahunya alamat ini dari si nenek ini, dia bilang gitu. Soalnya nenek juga katanya pengen ketemu anaknya yang di sekitar Jakarta Barat, Cengkareng ini, dia bilang gitu. Oh ya udah, nanti sama-sama kita cari pak alamatnya, gue bilang gitu. Itu baru masuk aja udah mulai mau maghrib sih bang di situ. Normal sih semuanya, jadi posisi duduknya tuh kayak sebelah gue kan bapak-bapak, di belakangnya itu ibu istrinya, di tengah itu neneknya, yang belakang gue tuh baru ibu mudanya. Di situ pas perjalanan tuh nggak ada yang aneh-aneh sih sebenarnya bang.
masih normal-normal aja. Tapi si neneknya itu yang bikin notice adalah neneknya itu bau tanah bang, bau tanah. Kan misalnya mau hujan tuh, nah itu kayak ada tanah yang kena basuh air hujan, jadi bau apa ya, bukan bau tanah yang secara ini, jadi tanah lembab gitu loh bang. Si ibunya itu, si neneknya itu bau lembab gitu. Kenapa lu? Ya lu ngapain goblok? Ada di pikiran gue, sorry. Lu ngapain tiba-tiba begitu, Bang? Lu enggak. Gue tahu, bau tanah. Pokoknya air hujan gitu bang, lembab, terus kayak apek, bukan apek, mungkin bersih ya, dari bentuk visualnya buat gambarin nenek-neneknya ini bersih gitu. Dia pakai pakaian yang seadanya, bahwasanya pas gue jemput pun itu rumahnya udah nggak layak menurut gue, bahwasanya udah rumahnya kontrakannya agak kumuh juga, terus dan dilalah yang 3 orang ini tetangganya, dia minta tolong buat nganterin ke si itu, ke tempat anaknya ini, pengen ketemu. Dia bilang ya udah tuh, itu bau tanah tuh sepanjang jalan bang, bau tanahnya si itu tuh berasa banget. Karena sebelumnya kan belum lama itu gue bikin punya pewangi itu kopi ya, makin kopi ya biasanya banyak dijual, itu kalah bang. Gue notice ya bau banget ini, gue bilang itu. Gue pengen ngobrol, gue pengen nanyain ke bapak-bapaknya, tapi nggak enak lah gitu aja gitu ya, bahwasanya takut kesinggung juga. Karena gue juga sebagai driver, gue juga di training bahwasanya udahlah, kalau lu ada sesuatu yang emang mau diungkapin ya nanti aja gitu, setelahnya gitu. Singkat cerita di tengah perjalanan si neneknya cerita ya, ngomong ke gue, Pak supir minta tolong ya dianterin, soalnya saya udah kangen banget sama anak saya nih, dia bilang gitu. Udah lama banget pengen ketemu, dia bilang gitu. Bahwasanya udah beberapa tahun ini nggak pulang, dia bilang itu. Tapi saya dapat alamat ini aja, dia bilang gitu. Nah sebagai itu gue timbang, iya nek, sabar ya nek, gue bilang gitu. Ya nanti kita cari bareng-bareng gitu. Bukannya apa nanti untungnya ketemu saya bisa saya bantuin sampai dapat lah, dia bilang gitu. Ya udah makasih ya nek, dia bilang gitu. Nggak lama tuh ibunya tidur nih bang. Di dalam mobil tuh udah nggak ada percakapan macam-macam. Bahwasanya si ibu yang paling pojok ini, ibu-ibu yang pojok kiri ini juga nggak cuman nimpalin, ya nih bang kasihan, nih bilang gitu. Soalnya udah kasihan banget, udah lama banget, anaknya cuman bolak-balik doang, dia bilang gitu. Mungkin juga ibunya udah pikun juga gitu. Oh iya bu gitu. Pokoknya percakapannya nggak terlalu banyak lah. Nggak lama itu udah masuk daerah Damogot. Di map itu pun tinggal 15 menit lagi bang. Gue inget karena di maps itu tinggal 15 menit lagi dan nyampe di range-nya itu. Itu neneknya itu tidur bang. Neneknya tidurnya kayak ya normal biasa. Dia menengadah ke atas sambil ngoroknya pun buat gue juga masih normal gitu. Tapi yang notice itu ibu-ibu muda di belakang gue. Si ibu bilang, astagfirullahaladzim bu, dia bilang gitu. Dia notice ke ibu-ibu yang Parubaya ini, bu ini kok nenek mulai dingin ya, dia bilang gitu. Gue inget ibu bilang, ya udah tenangin dulu, mungkin dia lagi tidur kali, memang hasilnya dingin. Oh ya deh bu, dia bilang tuh. Nah si ibunya ini, yang ibu Parubaya ini ngomong gue, mas dipercepat ya mobilnya, bilang gitu jalannya gitu. Ya bu sabar, ini lagi agak macet, agak rame, gue bilang gitu. Udah itu sampai sana tuh sekitaran 6:30 lah, mau azan isya, gue ingatnya di situ. Si nenek itu mulai ngorok, gue notice dong ke spion, ini nenek tidurnya gimana ya, gue bilang gitu. Ternyata bang, yang bikin gue merinding itu si nenek ini di kaca spion nggak ada bang. Hah? Nggak ada. Jadi posisi belakangnya itu si ibu muda kosong sama ibu Parubaya. Itu di kaca spion tengah itu bayang hitam aja, bukan bentuk nenek-nenek, bukan.
Jadi pas gue notice, loh kok gini, gue bilang gitu. Gue sempet bilang, nggak bilang sih, gue sampai bingung, kaget tuh. Loh, gue liat ke belakang ada. Pas gue ngerti, kok nggak ada, gue bilang gitu. Di spion juga, oh nggak ada. Tuh lama-lama bayangan yang hitam itu apa nggak ada. Langsung bener-bener kosong, di spion tuh kosong. Nggak ada orang sama sekali. Nggak ada, jadi kayak kosong aja, nggak ada orang gitu. Tapi pas gue liat aslinya ada. Sorry, merinding. Jadi pas gue, oh nggak ada sih. Pas ini ada, waduh. Gue dalam hati langsung istighfar. Gue coba baca-baca yang sebisa gue. Gue pengen menotis ke bapak-bapaknya, tapi bapak-bapaknya udah serius banget ngeliatin jalan segala macem. Nah, kita tuh, gue bukan panik, tapi mulai agak curiga nih, kenapa lagi nih? Karena kejadian kayak gini kan banyak banget nih gue alamin ya bang. Yang sebelumnya itu yang gue cerita juga aneh-aneh banyak, lumayan banyak. Dan ini lumayan aneh, kok ada lagi, gue bilang gitu. Udah gitu, kita udah mulai masuk areanya nih, area alamat yang dituju. Gue sampai sempat bilang, kok ada lagi? Itu bayangannya balik lagi tuh bang. Pas udah mau masuk area tujuan, jadi sekitaran Cengkareng itu, masuk lagi tuh dia. Bayangan mulai kabur. Jadi si nenek-nenek itu bukan gelap ya. Masa iya? Karena bentukannya itu bukan nenek-nenek lagi. Bayangan aja. Iya. Posisinya pas gue yang aslinya, itu nenek-neneknya nangak ke atas. Tapi posisi tidur. Nah, di area itu kan gue bilang gini, Pak, ini kalau ada warung kita tanya aja, gue bilang gitu. Biar nanti alamatnya ditujukin sama warung-warung atau penduduk setempat, gue bilang gitu ya, warga setempat. Oh ya udah, beberapa meter sebelum kita mutusin untuk nanya, itu nenek-neneknya kayak apa ya? Kayak hembusan terakhir mungkin ya, Bang. Bahwasanya dia kayak gitu, kayak ngehala napas terus ngebuang. Itu kenceng tuh. Kenceng. Gue aja pengen nengok. Dan gue mastiin lagi. Ini bayang-bayangnya udah mulai ada lagi tuh. Si bapaknya turun nanya warung. Alhamdulillahnya warungnya itu anaknya. Hah? Iya, jadi pas banget sampai rumah, ibunya langsung udah nggak ada. Pas sampai rumah ibunya langsung gitu. Dan si neneknya mau dibangunin, ternyata sama ibu muda yang tadi tuh udah sempat mau nangis mungkin ya, soalnya ini bu tadi itu saya mau ngomong, ini ibunya udah mau meninggal, dia bilang gitu. Tapi nggak enak ngomongnya, dia bilang gitu. Jadi pas sampai depan rumahnya, ibunya udah meninggal, neneknya udah meninggal. Tapi itu nggak sengaja tuh padahal. Nggak sengaja sama sekali. Tahunya kalau si punya warung itu anaknya itu dari mana? Karena enggak, kita inisiatif aja bang. Inisiatif aja, jadi nanyain ke warungnya. Ternyata pas, oh ini rumahnya, dibilang gitu. Iya ini, saya. Terus bapak bilang, bapak-bapaknya kan habis nanya ke warung itu, bareng sama pemuda lah. Datang ke gua, iya. Kata bapaknya, iya mas ini rumahnya. Oh yaudah, gua langsung, Pak ini bawa ibunya, gua bilang gitu. Langsung pas dibangunin, ya itu, dalam mas, yang nggak ada. Anjir. Itu gimana perasaan anaknya? Sampai di situ gue sampai mikir, sorry, gue masih merinding kalau cerita merinding nih, asli nih, beneran nih. Ini gue ngeliat nih tuh, semuanya. Soalnya gue merinding banget. Semuanya. Soalnya gini bang, di situ gue jadi tahu bahwasanya perhatian ibu yang benar-benar apa ya, bikin kita tuh nggak tahu ya, instingnya ibu kita kan nggak benar-benar tahu ya. Dia tuh pengen banget ketemu atau ketemu yang terakhir, kita nggak tahu juga. Di situ gue mikirnya wah, ternyata peran ibu tuh penting banget. Ada instingnya ibu tuh kuat banget. Alhamdulillahnya kita langsung nanya, langsung ketemu tempat anaknya. Sorry, aku masih merinding kalau ceritain ini. Iya, sebenarnya ini kejadiannya epic banget sih. Maksudnya tuh ini kan tujuannya memang mau ketemu anaknya ya. Dan ditambah secara kebetulan si nenek atau mobil lo ini ketemu sama anaknya langsung. Bener-bener dibuat menganterin ibaratnya. Iya. Gitu. Walaupun berarti sedihnya itu ya anaknya nggak bisa ngomong sama neneknya ya, atau ibunya ya. Yang terakhir kali yang iya. Sebenarnya gue pas kejadian itu gue langsung kaget bang. Wah udah meninggal, gue turun bang. Gue refleks. Gue minta maaf sama anaknya bang. Gue turun, gue refleks. Sorry bang ya, gue udah maksimal mungkin nembus apa namanya di perjalanan kayak gini. Bener-bener nggak tahu
gue pengen ceritain yang tadi tuh yang ibunya itu nggak ada di spion, gue nggak enak juga bahasanya. Gue takut singgung segala macem, bahasanya gue minta maaf ya Pak, gue udah semaksimal mungkin gue nyampe sini, gue bilang gitu. Alhamdulillahnya ketemu saya yang emang bener-bener udah tahu navigasi segala macemnya gitu. Alhamdulillahnya ketemu, ya itulah mungkin Allah udah ngasih jalannya ke sini gitu. Itu pada saat itu udah panik orang yang ada di dalam mobil. Sebenarnya yang ibunya itu, ibu parubayanya ini udah bukan panik sih Bang, ibaratnya kaget. Kayak, ya Allah kok saya sampai batas begini ya, dibilang gitu. Dan itu nggak lama prosesinya langsung prosesi dibawa keluarin si jenazah ini, terus langsung diprosesinya lah gitu, kayak mau jenazah mau dikuburin atau segala macam. Prosesnya kan itu udah sampai sana jam 8-an malam Bang. Jam 8? Jam 8-an. Jadi apa ya, buat gue tuh kayak ini masih sore loh gitu. Dan kejadiannya pun buat gue unik gitu. Itu unik dan epic sih sebenarnya, karena dulu kan pernah ada film kayak gitu ya, kayak orang yang meninggal kayaknya bisa ngaca tuh. Gue ingat apa film apa tuh pokoknya itu. Nah itu gue bener-bener ngeliat secara real. Gokil. Tapi pada saat lu sampai di lokasi dan si nenek langsung diproses lah sama keluarganya untuk dimakamkan atau segala macam, itu lu nemenin atau langsung pulang pada saat itu? Sebenarnya sih gue nunggu mereka juga nih, mau, karena si ibu parubaya ini yang tadi tetangganya nganterin ini rencananya emang mau balik lagi Bang, gitu. Tapi ternyata kejadian kayak gini, gue bilang aja Bu nanti gini aja, kalau misalnya emang mau mesen lagi aja. Mungkin saya juga nggak lama-lama di situ. Nah di situ juga karena posisinya gini Bang, ini kan daerahnya agak sempit juga. Gue mikirnya gue mau parkir di mana, gue nggak tahu gitu. Gue juga mau ikutin prosesinya ini, si jenazah ini mau disemayamkan kayak gimana segala macamnya. Gue juga pengen tahu, tapi posisi di daerahnya itu nggak terlalu luasa lah untuk gue parkir di sana. Terus gue nungguin segala macam gitu ya. Jadinya gue nggak ngikutin itu sampai situ. Jadi gue tinggal pulang. Gue bersihin langsung mobil gue. Oke. Itu kejadian yang pertama ya? Ada lagi Bang Tanu kejadian yang soal sewa mobil ini? Masih dari driver ya. Gue tuh ada cerita. Ini mobil yang sama, sorry? Masih sama. Oke. Jadi masih mobil yang sama nih Bang. Ceritanya gue itu dapat orderan di daerah Bintaro. Masih daerah Bintaro sekitaran situ. Gue dapat itu di swalayan yang cukup gede. Swalayan cukup gede, dia sembakonya lumayan lah. Nah, gue dapat orderan itu lumayan cukup bikin gue merinding juga sih, karena ini posisinya juga gue juga punya anak kecil gitu Bang. Jadi gini, gue dapat orderan ke swalayan, gue chat seperti biasa, terus si orderan ini chat juga Bang, nanti bisa minjem bagasinya soalnya kita bawa barang banyak banget, sembako lah gitu dia bilang gitu. Di fotoin juga. Oh ya udah, kita berangkat, saya berangkat ke sana. Yang benar tuh ada 3 troli lah gitu. Gue diminta, Mas bagasinya bisa dilonggarin nggak, dibilang gitu. Nanti saya mau barang-barang cukup banyak tuh. Nah, karena mobil cukup gede juga lah gitu, udah ada space-nya, ya udah Pak masukin aja gitu bilang gitu. Orderan ini suami istri kayaknya ya, soalnya emang sedikit parubaya tapi masih agak muda gitu. Nah, si bapaknya buka pintu bagasi, si ibunya tuh naruh tas atau apa gitu, barang yang kecil, mungkin buat dipegang dari tengah. Terus ada anak kecil masuk Bang. Anak kecil itu, biar gue gambaran anak kecilnya cewek, terus umurnya sekitaran 4 tahunan setengah. Ya masih aktif lah ya, 4 tahun, 3 tahunan lah gitu. Itu anak ini nih gangguin gue Bang, kayak nyolek-nyolek, megangin shift si ganti gitu, shift knob tuh. Dia mau megangin itu, terus nyolek-nyolek gue, tiup-tiup, kayak pokoknya godain gue lah gitu. Gue sampai karena di kode etiknya itu kan boleh menegur asal kita nggak terlalu ada kontak fisik ya. Takutnya karena ada
apa ya, dibilangnya ketersinggungan lah atau beda pendapat kelihatannya kayak gitu. Gue pengen negur, jangan deh nanti mobilnya jalan, gue bilang gitu. Jadi anak kecil ini masih isengin gue bang, kayak pokoknya masih tiup-tiup, ngelitikin gue cubit-cubit kecil gitu, jangan ya dek, gitu bilang gitu. Udah gitu nggak lama, beres nih si bapak ibunya udah beres masukin belanjaan, bapaknya kan nutup ini nih apa namanya pintu bagasi, si ibunya masuk lah ya kan, udah disusul bapaknya. Nah, anak ini posisinya di tengah nih bang, posisinya tuh dia di antara bangku depan gua, posisinya di sini dia ngintip. Gue bilang gitu, kenapa gue notice masih ada bocahnya nih gitu. Jadi gue nganjurin bahwasanya biar anak ini suruh duduk sebelum pas gue jalan. Pas gue keluar dari si pasar soalnya itu kan keluarnya itu agak lumayan bikin mobil goncang. Gue bilang gini, Pak, Bu, anaknya disuruh duduk ya. Gue bilang gitu, takutnya jatuh, gue bilang gitu. Sontak, bapak ibunya langsung diem, bang. Gak jawab apa-apa? Nggak jawab apa-apa. Terus jawabnya, bapaknya bilang, anak kecil dari mana, mas? Orang kita cuma berdua doang, gitu. Iya, cuma gitu doang. Gak lama, gue bilang, oh ya udah, gue bilang gitu. Gue nggak mau panjangin tuh karena tadi anak kecil bang, gue nggak ngomong itu. Karena gue tahu nih udah mulai agak aneh karena pas gue ngomong, Pak, anaknya disuruh duduk ya, takutnya jatuh, gue bilang gitu. Mobilnya agak goyang nih, gue bilang gitu. Dia langsung diam dan ngomong, anak kecil dari mana mas? Orang kita cuma berdua, dia bilang gitu. Kata-kata itu langsung, ya udahlah, gue nggak mau lanjutin lagi. Oh jadi Pak, langsung berangkat. Nggak lama di perjalanan ibunya nangis, kayak nangis tapi kayak apa gimana ya, sesek gitu, nangis, sendu terus bang, suaminya langsung, gak apa mah, dia bilang gitu. Mungkin masih ikut kali, dia bilang gitu, masih berasa kali. Terus si ibunya masih nangis, bapaknya langsung ngomong ke gue, maaf ya mas, soalnya kejadian ini minggu-minggu ini emang kayak gitu, soalnya kita juga belum lama kehilangan. Ternyata si yang tadi gue lihat itu sosok itu anaknya mereka yang gue sih nggak tahu ceritanya apa, dia entah itu sakit atau apa, dia kehilangan lah pokoknya. Entah itu kecelakaan atau apa, gue nggak mau interogasi ke situ, bahwasanya karena ya udah cerita mereka gitu. Mau cerita ke gue syukur ya, gue nggak mau mengorek itu karena ceritanya mereka gitu. Di situ gue, oh iya Pak, maaf ya Pak, gue bilang gitu. Karena refleks gitu bang, masih ada anak kecil di situ. Gue takutnya apa? Ini kan aktif tadi tuh, aktif banget nih, budayain gue masih tiup-tiup, terus nyolek-nyolek di belakang gitu. Ternyata pas jalan tuh nggak ada. Emang posisinya pas gue ngomong itu, anak itu nggak ada bang, langsung lenyap aja. Oh, pas lu peringatin orang tuanya untuk dijaga anaknya itu langsung hilang. Langsung nggak ada. Langsung. Jadi kegiatan si anak kecil itu kan tadinya aktif. Aktif banget. Itu nggak ada. Anjir. Jadi pasangan suami istri ini punya anak tapi meninggal. Ya, meninggal mungkin atau sakit atau apa. Gue nggak mau cerita ke situ karena memang ceritanya mereka gitu. Gue nggak mau ke situ. Jadi gini, setelah itu gue masih merinding bang. Kalau cerita ini masih merinding banget. Setelah nggak lama, rumahnya kan pinggir jalan nih. Jadi saya tuh diajak untuk parkir ke dalam garasi mobil rumahnya karena takut mengganggu lalu lintas kan. Lalu lintas juga nggak terlalu rame di situ. Masih daerah Bintaro juga. Jadi soalnya itu ke tempat si kediamannya mereka tuh nggak jauh banget. Masih 4 kilo 3 kilo lah. Gue garasinya gue masukin ke garasi mobil gue. Mereka tuh bongkar muat lah gitu. Gue nggak di situ gue nggak berani turun, biasanya nanti mereka juga selesai gitu. Gue cuman peringatannya Pak, nanti jangan ada ketinggalan ya, takutnya ada ketinggalan. Gue peringatin di situ. Habis di situ bongkar muat selesai, pintu bagasinya mobil gue udah ditutup. Nah kan ibu ini kan langsung masuk nih, masuk lah. Dia nggak, si bapaknya ini bongkar muatnya sendiri itu akhirnya, karena mungkin si ibu udah nggak kuat ya. Kejadiannya mungkin udah beberapa kali mungkin ini kayak gitu. Bongkar muat selesai. Setelah itu kan pintunya masih kebuka nih. Nah, pintu bagasi gua ditutup. Si bapaknya melongo, makasih ya mas, gitu dia bilang gitu. Sebelum itu mobil pintu ditutup, ada suara anak kecilnya tadi, makasih ya pak, gitu. Sambil ketawa gitu.
Tapi lu nggak ngeliat sosoknya? Enggak. Suaranya aja? Jadi kayak anak kecil yang, makasih ya Pak, gitu, ya, gitu keluar. Lu nggak nanya itu mereka kehilangan anaknya Enggak sih. berapa lama nggak? Enggak. Iya Karena sih, emang nggak etis sih. takutnya emang bukan terlalu kepo ya, berarti Iya, ya udah iya. mereka punya cerita mereka sendiri di Iya situ. betul banget. Gue nggak mau ke situ, dan di situ sih. Yang ngebuat merinding lu apa nih? Sosoknya kah atau Karena gimana? Gini bang, interaksinya bang. Interaksinya. Karena gue ngerasain interaksinya itu, ada tangan kecil mungil masuk di sela-sela mobil gue itu kan, sela-sela bangku depan gue itu, dia mau megang shift knob gue, transmisi itu. Gue sampai peringatin, dia nyolek-nyolek, terus sempat jubit-jubit gue juga. Kerasa itu ya? Kerasa bang, Serem-serem dilarang nggak ada gitu. Itu jam berapa kejadian? Sorry, Nah, tadi gue agak nggak notice. Kejadian ini nggak terlalu malam, masih jam 8, setengah jam 9 lah, karena dia mau tutup tuh toko. Mungkin jam 9 lah kayaknya. Soalnya pas gue datang, mungkin dia juga terakhir, mungkin dia nyari buat pemakaman terakhir. Bahwasanya mungkin beberapa driver kalau ngeliat barang banyak tuh nggak mau ya, gimana? Karena gue juga udahlah, saya banyak juga barangnya, jadi cukup banyak gitu. Oke. Nah, ini sekarang gue juga ada cerita lagi bang, mobil yang lain yang emang gue ternyata emang gue sewa juga gitu. Cukup lumayan merinding juga sih bang, selain cerita yang sebelumnya gue ceritain ini. Beda mobil ini ya? Iya, memang mobil. Karena yang kemarin, yang tadi gue ceritain itu mobil yang kedua dari semenjak gue jadi driver. Jadi driver. Jadi gue punya langganan lah ya, biasa langganan. Dia sering minta gue anterin ke tempat. Nah, dia punya kerjaan, dia mau pulang kampung, atau dia punya tempat ke rumah saudaranya. Nah, jadi ceritanya ini mobil yang beda lagi bang dari mobil yang sebelumnya nih bang. Tetap masih nyewa juga gitu. Nah, jadi karena gue tetap masih narik, jadi waktu itu gue satu hari langganan gue minta dianterin dari Bekasi ke Tangerang, terus dari Tangerang ke Sukabumi bang. Kemarin itu ada tol yang baru. Sebelumnya kejadian itu emang ada diresmiin tol baru tuh yang dari Bogor ke Sukabumi itu. Tahun berapa ini? Itu gue lupa ya. Itu masih sekitaran 2020-an lah, 2019-an. Kalau nggak salah, mungkin dikoreksi bang, soalnya ini tol ini belum lama jadi, baru 3 bulanan lah. Jadi posisinya waktu itu Lebaran dibuka buat masih gratis untuk jalur mudik kali ya. Nah sekarang ini gue lewatin after, jadi udah mulai ada pembayaran di situ. Nah posisinya gue dari Bekasi ke Tangerang sih nggak ada masalah sih untuk kayak kendala apa segala macemnya. Bahwasanya kan gue emang menjalani itu seperti biasa. Nah, jadi dari pas Tangerang ke Sukabumi nih, lumayan cukup makan waktu kan, soalnya panjang tuh jalurnya. Itu kondisinya dari Tangerang itu udah mulai jadi dari jam 8 malam bang. Posisi jam 8 malam kita start dari arah Cikupa ke arah Sukabumi. Kita mau nyobain tol baru nih ceritanya nih, gitu kan. Nah, masuk ke tol Jor itu, yang belum tahu, Jor yang arah ke Sukabumi ini yang baru, kan ada gate yang dari dari puncak ya. Jadi ada gate yang mau keluar puncak tuh sebelah kanan, kita lurus lagi tuh arah ke Sukabumi. Nah dari situ gue ngeliatnya tuh udah sekitaran jam 11-an lah, karena emang cukup macet juga tuh, lumayan. Jam 11-an, kita angkat aja jam 11-an. Posisinya di dalam mobil tuh, ini yang biasanya nyewa nih, sebelah kiri gue, dia udah tidur dari perjalanan, dia tidur, udah gitu, yang biasa bawa ajunan juga, yang biasa langganan gue. Karena gue sering banget, nganterin mereka gitu kan, kita juga ngobrol juga udah enak gitu sama si ajudannya ini gitu. Sering tegur sapa atau ngobrol bareng gitu kan. Nah ini gue mengalami kejadian ini selepas dari pintu tolnya si Puncak bang, kan masuk tol baru tuh. Nah di situ entah itu kilometer
berapa, gue sampai lupa. Gue iseng lihat kilometernya itu nggak ganti-ganti bang, nggak maksudnya nggak berkurang gitu, itu nambah atau berkurang gitu. Jadi kilometernya itu terus. Si plangnya, Iya, plangnya. karena posisinya itu kemarin si tolnya itu gelap, penerangannya ya masih jarang lah ibaratnya gitu, gelap, yang melewati juga jarang karena mungkin baru kemarin dipakai buat apa namanya gratis, sekarang ada perbayaran gitu, mungkin udah main jarang gitu. Agak gelap, gue ngeliat pelangnya tuh nggak berubah-ubah, kok masih di sini aja gitu. Dari itu notice gue nanya ke si ajudannya, gue biasanya panggil boy aja ya, boy, kok ini kilometernya nggak berkurang-kurang? Dia bilang ke gue, masih bang gitu. Ya lihat aja. Wah iya, kok bisa nih, dia bilang gitu. Wah bang, jangan-jangan kita nyasar nih, dia bilang gitu. Tapi udah boy, jangan khawatir, gue coba aja gitu. Nah, refleks gue nyariin murotal tuh bang di mobil, murotal lah gimana, ayat suci Al-Quran kan. Gue setel tuh, gue ganti musiknya tuh, gue setel. Gak lama dia ngeliat lagi, wah bang, tetap di sini aja bang gitu, gak berkurang. Saya jadi takut nih. Akhirnya dia tadinya main handphone, itu juga langsung baca-baca bang, langsung diam tuh di belakang, nunduk juga. Ya bikin gue takut juga sih, karena gue stay fokus di mobil, di setir itu, biar ada obrolan, biar gue juga tenang juga, karena gue lumayan panik nih. Ini kejadian karena berapa ya, lumayan lah jam 12-an lewat lah. Itu nggak lama bang, ada rambut turun bang. Dari kaca, iya depan kaca itu rambut turun. Terus? Rambut. Dia itu rambutnya semi basah, tapi agak acak-acakan. Usut lah tapi basah gitu. Refleks lagi, gue pakai wiper dong. Gue sapu pakai wiper biasa itu. Tapi tembus bang. Rambut? Tembus ya. Gue masih fokus, gue ngeliatin kecepatan masih 60-70, itu rambut turun. Gue sapu lagi tembus, tapi nyata gitu. Gue sapu lagi terus. Gue sampai bilang, boy apaan nih? gue tanya ajudannya kan, boy gue liat depan, ada apa nih, gue bilang gitu. Sambil agak sedikit panik, ya gue terfokus gitu di jalan. Wah bang, apa tuh bang? Dia langsung ngambil sweaternya, langsung kerungkup bang. Ya Allah gitu. Ketakutan di situ. Tapi sebelah gue, si bosnya ini tuh masih tetap tidur. Entah pulas batal atau gimana. Jadinya, nah itu rambut mulai turun. Sampai dia ngerungguk, posisinya, kan tadinya gue di jalur tengah nih. Gue minggir ke jalur yang bukannya di bahu jalan ya, masih di jalurnya. Lama-lama rambut itu mulai tebel, mulai bikin pandangan gue kabur. Masih kelihatan sih, jalan masih kelihatan. Itu tangan mulai turun bang. Jadi di sela kaca, di sela kanan ada bingkai kacanya itu tangan mulai turun bang. Tangan. Itu apa ya? Kenapa gue bisa deskripsi ini nih? Tangan itu kayak orang habis tenggelam. Ada biru-biru, ada pokoknya ada bekas pukulannya gitu. Sorry, gue merinding juga nih cerita ini. Karena ini bukannya halusinasi, tapi ini jelas bang. Karena sebelumnya gue dari Tangerang itu ke Sukabumi ini, gue persiapin tubuh gue nih biar fit lah gitu. Karena gue tahu perjalanannya panjang. Tapi pas di situ gue langsung, wah gimana nih, kok tangan turun. Nah kalau udah mulai turun, hampir segini nih, sikut ini turun. Gue langsung ke bahu jalan bang. Ke bahu jalan, murotal gue gedein. Terus si ajudan tadi itu yang masih ketakutan, dia dengar suara ketawa bang. Dari? Di telinganya. Deket dia. Gue gak tahu itu, bang ini kok jadi orang ketawa bang, dia bilang itu. Padahal itu murotal bang. Murotal Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Gue udah mulai turun, tangan, gue minggirin tuh kayak gue pinggirin ke bahu jalan. Gue nyalain lampu hazard. Gue zikir astagfirullahaladzim. Nah, itu kaca pintu pokoknya segala kaca itu diketok bang, ketoknya muter tuh. Jadi diketok kanan kiri,
full kaca mobil tuh diketok. Tapi ganti-gantian dari kiri, terus belakang, terus kanan, samping gua tuh berasa banget orang ngetok mobil. Tapi ngetoknya kayak orang panik. Tok 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 tok. Gua masih ngeliat tangannya itu masih. Gua sampai, ya Allah kok kayak gini banget, gua bilang gitu. Gak lama, ketokan itu udah hilang. Itu sosok muncul, Bang. Dan ini baru bener-bener gue nggak tahu kenapa gue bisa lihat itu. Gue juga baru ngeliat itu. Itu sosok, kita kan tangannya, itu tangan masih ada, masih begini Bang, masih goyang. Sosoknya muncul di sebelah kiri. Itu dari bawah ke atas. Ini dari luar mobil apa Dari luar. Dari luar mobil. Padahal mobil dalam keadaan jalan. Berhenti, udah gue berhentiin. Oh, udah lu berhentiin. Udah gue berhentiin. Gue kira masih jalan tuh tadi. Karena gue ke bawah jalan, itu lu bener-bener berhenti ya? Gue berhentiin. Karena suara ketokannya udah mulai ini kan, ada suara ketokan kaca kan di kaca kan, dari luar itu Bang. Itu gue berhentiin. Gue sampai lampu hazard, dia keluar tuh Bang dari bawah. Itu apa ya? Mungkin kedua kalinya gue ngeliat itu ya. Yang Mas gue ceritain itu. Itu keluar, dia rambutnya basah nih, sama. Mungkin gue inget yang cerita gue itu dulu, yang kemarin tuh, itu basah nih. Itu bener-bener basah. Netes airnya masih netes itu. Terus dia, ini tangannya gitu, nunjukin arah ke depan gitu. Nah dari situ gue langsung udah nggak kuat Bang. Tuh gue langsung nunduk, gue langsung klaksonin, nyalain klakson tuh. Maksudnya, gue nggak kuat nih. Terus gak lama itu kejadian cepet sih, nggak nyampe semenit, setengah menit ya. Kalau orang panik semenit pun kayak bisa lama ya Bang ya. Gak lama patroli datang. Gak lama patroli datang, gue notice karena di klakson dia tot gitu kan, lampunya nyala tuh. Si ajudan langsung alhamdulillah, oh Bang keluar, bilang gitu. Kita keluar bareng-bareng, polisi itu keluar pintu juga bareng. Enggak, itu kayaknya bukan polisi deh Bang. Kayak patroli jalan raya si tolnya deh. Karena gue ngeliat mobilnya bukan mobil sedan. Jadi kayak kalau misalnya orang ada pecah ban atau mungkin ada kendala apa segala macam, petugas tol. Nah, datang tuh. Lihat, kita keluar bareng-bareng. Si petugas tolnya keluar, kita juga keluar. Tapi si bosnya ini masih tidur. Ya udah kita tinggal aja lah. Terus kita juga udah panik nih, gue udah lemas. Kalau keluar, ada dua petugas tol tuh keluar kan di kanan kiri mobilnya. Si petugas tol yang dari kemudi ini nyamperin gua sama si ajudan ini. Si ajudan ini ketakutan, Pak tolong Pak, kita digangguin Pak gitu. Gue sampai nenangin si ajudannya, enggak tenang aja, kita ceritain aja nanti gitu. Nah si petugas tol yang satu lagi keluar ke samping mobil Bang. Posisinya kan mobil gue petugas tol nih. Nah dia ke samping ini nih, samping kiri. Terus negur kita gitu. Kalian bisa ngapain di sini, dia bilang gitu. Ini sampai ceweknya menangis begini. Ada cewek Bang. Kata si petugas tol. Nangis di pinggir mobil sambil berdiri, sambil nutup muka. Terus nangis lah. Itu ceweknya pengen nangis gini, kamu ngapain? Dia bilang itu. Nah si ajudan ini orang kita cuma bertiga, dia bilang gitu. Masa sih? Nah si petugas yang tadi yang ngeliat ini ngajakin bareng-bareng. Ternyata nggak ada. Liatin si posisi dia tuh nggak ada. Si ceweknya udah nggak ada. Itu udah kaget loh. Kok bisa dia bilang gitu. Wah Bang, nah itu Pak, dan kata si ajudan. Nah itu, saya juga bingung Pak, ini kita digangguin gini-gini. Nah, ditanya lagi, Bang kalian ngapain di sini? Kita tadi ada gangguan mistis lah segala macam Pak, gitu bilang gitu. Gue jelasin. Emang kalian mau kemana? Dia bilang gitu. Yang mau keluar sini Pak, arah tol yang Sukabumi, gue bilang gitu. Ya ini kan tinggal keluar aja. Tapi kalian tahu nggak? Ini kalian lulus lagi tuh udah bukan tol lagi, dia bilang gitu. Jadi kita tuh kalau misalnya ada jalan tol baru kan ada barikade beton tuh Bang. Dia ngarahin kita tuh keluar tuh. Nah posisi mobil gue tuh udah di ujung di luar si barikade itu. Di situ. Kita tuh tegur, mau ngapain? Nah, di situ udah di ujung udah nggak ada jalan lagi, dia bilang gitu. Disenterin sama mereka tuh, ya bener nggak ada. Nah si ajudan dia bilang, lah Bang, berarti kita, yaudah, gitu. Bang kalian nggak berasa apa? Bang masuk dari mana? Dia bilang gitu. Kita ngelihat kan beton itu kan ada barikadenya tuh buat arahin keluar.
Nah itu ada beberapa beton plastik tuh. Tapi posisinya emang nggak kebuka bang. Jadi si petugas tol itu yang ngebuka sendiri. Di situ kita juga aneh. Kok kalau misalnya kita bablas terus, ya mobil udah hancur berantakan dong. Nebus si barikade itu. Kita masih utuh ibaratnya gitu. Untungnya lu berhenti mungkin. Karena berhenti. Posisinya emang dari barikade untuk ngarahin ke tol itu kita sekitar 50 meteran lah. Jadi mobil tuh bisa parkir berdua dan nggak jauh emang ini nggak ada jalan lagi. Tol yang belum jadi lah gitu. Situ. Ibaratnya kalau misalkan lu nggak berhenti bablas terus, itu bisa jadi lu kecelakaan ya. Bisa jadi kecelakaan di situ. Kejadian itu bukan gue yang ngalamin juga bang, teman gue pun ngalamin. Iya. Di daerah situ? Dari situ juga, tapi beda. Dia teman gue yang ngalamin ini, driver online juga, dapat orderan juga ke Sukabumi, lewat tol yang sama. Dia itu ngikutin mobil yang dari depan karena emang penerangannya kurang waktu itu, kata dia emang penerangannya kurang, sekitar jam 10 malam. Mobil itu lurus terus nembusin barikade itu bang. Hah? Iya. Nembus. Ini dia ceritanya memang begitu. Jadi dia ngikutin karena di sebelahnya tuh kanan kirinya emang cukup gelap ya. Pas mau keluar tol mungkin udah mulai ada lampunya. Itu mobil lurus terus tuh, jalan terus. Dia masih ngeliat lampu remnya tuh. Dan dia hampir nabrak si barikade itu. Akhirnya. Tapi mobil yang dilihat yang di depan itu nembus aja. Bablas terus. Penasaran gue daerah mana itu? Apa daerah situ tuh pernah ada kecelakaan nggak tahu juga sih bang, tapi boleh cari tahu gak nanti di Google atau media itu di Bisa jadi kalau itu korban. iya kemungkinan ya si sosok perempuan itu kemungkinan itulah ya korban dari itu ya di daerah situ lah ya. Tapi gue juga nggak tahu. Ini kan kemungkinan pendapat gue karena posisi ini sampai sekarang gue inget bahwasanya gue ditampaknya kayak gitu bang, basah banget, tangannya ada yang biru, ada mungkin bekas pukulan juga. Gue nggak tahu karena gue ngeliatnya itu ada kayak gitu. Tapi mukanya itu nggak rambut semua. Jadi dia tuh keluar tuh pelan-pelan bang dari pinggir, nggak langsung tiba-tiba naik gitu kan. Dia naik pelan terus nunjuk ke depan. Gitu. Coba kok cari ya, nanti ada medianya ya. Maksudnya ada beritanya gak ya kalau ada korban. Ini feeling sih korban pembunuhan ya. Tapi gue gak tahu. Mungkin ya. Mungkin asumsi kita aja ya. Karena asumsi ini. Tapi coba cari tahu. Sengeliat gue tuh kayak gitu. Kilometer berapa itu? Ingat gak? Jadi kan ada dua tuh. Jadi ada misalnya 65, 800 gitu. Nah itu agak lupa tapi seingat gue itu ada itu karena gangguan itu lumayan bang di situ. Bahaya bukan lumayan lagi. Iya. Keselamatan kita juga sih bertiga. Iya. Dan kabarnya bos lu masih tidur ya di mobil itu ya? Masih tidur bang. Sampai sekarang ya? Enggak juga sih. Ini dimasukin nggak sih nih? Gue juga nggak tahu cerita yang terus bosku masih tidur aja. Lu nanya lu. Nah itu kan bos lu masih tidur tuh. Itu gimana tuh? Dia dibangunin sama petugas tol bang. Jadi emang kita tuh suruh keluar. Diindikasikan takutnya kita tuh ada main apa-apa di situ. Soalnya petugas tol yang ngatur tuh disuruh bangun tuh suruh keluar gitu. Nah bos gua nggak tahu apa-apa kan. Taunya cuma, kenapa nih? Kamu nggak bisa ngapain? Dia bilang gitu. Nanya ke gua. Enggak pak, emang tadi ada gangguan sedikit, gue bilang gitu. Gue nggak ceritain banyak macam, tapi mungkin si ajudan ini bakal cerita ke bos gue yang ini. Soalnya emang kondisi kejadiannya tuh ada kali 2-3 menitan lah. Bukan ngantuk ya ini, itu gue sadar banget gitu di situ. Tapi lu kena pelanggaran di situ? Alhamdulillah sih enggak sih, karena posisinya gue udah minggir ke bahu jalan dan nyalain lampu hazard karena mungkin prosedurnya kayak gitu kali ya. Kalau misalnya misalnya kendaraan ada butuh bantuan atau apa, kita minggir di bahu jalan terus ya cari rest area juga sih sebenarnya yang lebih tepatnya. Tapi kalau darurat ya minggir aja di bahu jalan.
Ditambah petugas tolnya ngelihat sosok itu ya. Iya. Itu gimana perasaan petugas tolnya yang lihat itu? Enggak, Lihat pas sosok perempuan itu. pas kemarin pas asli di situnya, Hmm. dia cukup kaget bang. Loh, tadi ada dia bilang gitu. Orang pas kita bilang, orang kita cuma bertiga tuh sama itu bos saya, kata ajudan kita, ada ajudannya dia itu. Iya pak, dia cuma bertiga doang, nggak ada ceweknya, gue bilang gitu. Masa sih tuh lihat? Jadi kita bareng-bareng tuh, Iya, iya. berempat-empatan ke situ, nggak ada bang. Nggak ada bercak itu ada air atau apa, nggak ada. Karena posisi malam sih. Oke. Nah, tadi kan cerita kan jam 11-an ya, setengah 12-an lah ya, Hmm. gue kena gangguannya. Pas diketemu itu gue jam 2:30 bang. Itu tol nggak jauh loh bang. Nggak, maksudnya nggak makan jam-jaman. Oh, berarti emang kemungkinan beneran kayak disasarin ya? Atau kemana lu ya? Nggak tahu juga pokoknya. Jadi pada saat yang melihat Pelang. pelang kilometer Hmm. itu sama, ya itu kemungkinan lu lagi disasarin. Dan pada saat selesai pas lu lihat jam itu 2:30 ya? 2:30 karena pas keluar tol itu udah mulai ada orang ya biasa subuhan lah, ya pengajian kayak gitu. Normalnya berapa jam? Ya nggak ada sejam lah bang. Deket Deket. dari yang gerbang tol puncak itu ya? Iya nggak ada. Kan nggak nyampe sejam lah. Serem banget sih Bang Tanu ceritanya. Nah itu kejadian terakhir yang mobil yang lo sewa itu ya? Hmm. Oke. Gimana Ra? Udah ketemu Ra? Beritanya Ra? Ada sih, cuman banyak sih kecelakaannya. Banyak di situ. Yang di tol itu. Nanti salah satu ditampilin ya kau ya. Nah ini kan lu banyak banget ngalamin kejadian ya ketika lu bekerja nih pas jadi driver online. Lu ada sesuatu yang maksud gue tuh sebelum berangkat itu lu ada salah atau apa gitu? Lu Ritual nyadar gak sih? enggak sih. Bukan ritual ya, kayak lu habis ngapain, ya habis itu ketemu sial gitu. Normal sih bang. Nggak habis Nggak, ngapa-ngapain gitu ya? normal bang, normal. Berarti emang biasa gue, karena posisinya kemarin tuh anak gue kan di rumah, jadi nggak ya udah. Atau kayak ada feeling gitu sebelum berangkat itu gue punya feeling buruk dan itu kejadian. Kalau gitu. itu, kalau yang buat gue yang kalau misalnya kayak penampakan receh-receh itu, buat gue receh-receh ya, itu nggak ada. Tapi kalau misalnya ada firasat gue bakal yang kena yang atau dapat yang kayak kemarin tuh cerita yang awal atau yang tadi gue ceritain itu, ada sih firasat kayak rasanya tuh kayaknya gue nggak mau berangkat deh gitu. Bukan rasa malas sih, berarti ada apa ya kira-kira gitu. Oh ada tuh? Iya ada. Yang tadi kita ceritain nenek-nenek itu gue rasanya bukan capek apa gimana ya. Kayaknya waktu dia di jalan tuh masih semangat bang gue. Tapi pas udah lihat kejadian itu, gue kayak, wah kok gini lagi ya gitu. Kejadian lagi gitu. Di situ sih. Botana nih sekarang. Lu bawa tanah aja berdua. Botana. Tapi bagaimana masa bawa apek? Nenek ini bawa apek nih, bawa mandi itu. Bawa orang tua ya. Coba gue lihat spion Rara. Liatin Rara ada spion. Bawa orang tua. Oke. Mungkin cerita dari Bang Tanu sampai sini aja ya Bang ya. Ada lagi sih sebenarnya Bang Tanu. Sebenarnya tapi banyak sih bang. Next kalau misalnya teman-teman pengen kita ngundang Bang Tanu lagi, langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam atau Instagramnya Bang Tanu ada di mana Bang? Ada di, aduh gue lupa lagi Lu pak. lupa, ya Iya. udah nanti gue tampilin aja Ya, lah. pokoknya Untuk di- linknya nanti gue taruh di deskripsi ya. Yaudah Bang Tanu, thank you udah Siap. datang lagi Kasih banget bang. di Lentera Malam. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Tanu izin pamit. Bye.